Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para ustaz, para hujjaj, para sesepuh dan seluruh jamaah mushola al-jihad yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufik. Di antara ibadah-ibadah hati yang harus kita latih, kemarin pembahasan terakhir kita adalah kecurigaan kita terhadap hawa nafsu, karena memang hawa nafsu itu selalu mengajak kepada sesuatu yang sifatnya enak sesaat, tapi sebenarnya isinya adalah kerugian untuk kita, dan isinya adalah mudarat atau sesuatu yang berbahaya untuk diri kita. Dengan hawa nafsu kita nggak boleh senang atau nggak boleh ridho dengan keputusannya, harus curiga sama hawa nafsu itu. Nah, kemudian yang berikut ini, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa adamur ridha anha wa bughdu syaitani wa bughdu dunya wa bughdu ahlil ma'asi wa mahabbatullahi wa mahabbatu kalamihi ilal akhir. Berikutnya termasuk ibadah hati, yaitu tidak ridho terhadap nafsu, tidak ridho terhadap hawa nafsu. Jelas kalau kita curiga itu berarti kita tidak ridho sama hawa nafsu. Nafsu itu kerjanya hadirin godain kita, bisikin kita. Udah bang, udah ntar aja kalau ngaji mah, ntar kalau udah umur 40 pantas dah ngaji. Sekarang mah puas-puasin dulu bang. Begitu tuh hawa nafsu kerjaannya. Nanti udah dilawan, udah kita tentang dan kita nggak nurut dengan nasihat hawa nafsu, kita tetap ibadah nih, kita tetap ibadah, nafsu datang lagi. Iya bang, terusin bang ibadahnya bang, tapi jangan kenceng-kenceng banget, jangan keras-keras sama diri abang, kasihan. Ya sholatnya juga jangan kenceng-kenceng banget, biasa-biasa aja bang. Namanya badan kan punya hak juga buat tidur, buat makan, jangan puasa mulu. Begitu tuh hawa nafsu tuh kalau datang. Jadi kita jangan ridho, jangan dengerin apa yang diomongin sama hawa nafsu. Yang ketiga, kalau kita tetap ngelawan juga nih, datang juga hawa nafsu. Hawa nafsu akan datang juga. Ya udah bang, abang dibilanginnya susah banget, dibilang sholatnya biasa-biasa aja, makin banyak sholatnya. Dibilangin puasanya puasa biasa-biasa aja, ini malah tambah puasa Daud. Ini ya udah bang, lanjutin. Pokoknya nggak ada orang yang di dunia ini yang paling suci dibanding abang. Wah, keluar dah tuh, keluar tanduknya. Jadi ngerasa dia itu paling mulia, ngerasa dia itu paling soleh. Itu hawa nafsu kerjaan begitu. Maka bisikan-bisikan ini kita harus curiga, dan kita tidak boleh ridho terhadap nafsu, tidak boleh ridho terhadap keinginan rendah kita, seperti pengen makan mulu, pengen tidur mulu, pengen kawin mulu. Itu juga harus dilatih, harus diatur. Oleh karenanya dalam Islam ada syariat yang mengatur itu. Orang pengen makan, ya ada aturan-aturannya. Makanlah ketika kita lapar. Nanti sebelum kenyang berhenti udah. Begitu juga minum 3 tegukan. Nanti kalau mau minum lagi ya nanti lagi. 3 tegukan itu artinya 3 tegukan kayak begini hadirin. Misalnya saya minum, mana panas banget lagi nih air. Bismillahirrahmanirrahim. 1,
2 gitu, 3 sampai 3 udah gitu aja. Jangan segelas langsung kita habisin, jangan. Nah itu adabnya minum. Jangan bernapas di dalam gelas, nggak boleh juga itu. Baca doa yang penting, makan minum itu baca doa bismillah minimal sama alhamdulillah kalau udah selesai. Itu adabnya makan, diatur semua. Makanannya, cara-caranya, minumannya juga cara-caranya diatur. Demikian juga asal usulnya makanan dan minuman itu dari mana. Maka itu dalam Islam diajarkan semua, makan, minum semuanya diajarkan ini untuk mengatur atau untuk mengekang yang namanya hawa nafsu, supaya kita tidak seperti binatang, supaya kita tidak seperti hewan yang nafsunya itu tidak bisa dikekang. Maka harus kita menentang, kita harus melawan hawa nafsu yang keinginannya itu pengen diturutin aja. Tidur terus, harus bangun. Ya waktunya jam 4 pagi siap-siap subuh ya harus bangun. Walaupun lagi enak-enaknya, ya AC 2 PK di kamar. Begitu pengen bangun, ya bini kayaknya ini baik badannya. Telentang aja bini. Ya tetap harus dilawan yang kayak begitu. Kemudian yang berikutnya wabughdus syaitan, dan memusuhi setan, wabughdus syaitan, wabughdud dunya, memusuhi setan. Jelas setan ini juga partnernya nafsu. Kalau dari dalam diri kita ngelawan nafsu, dari luar itu ada juga namanya setan. Setan ini bisa bentuknya bentuk manusia, bisa bentuknya bentuk jin. Karena di Al-Quran itu disebutkan syayatinil jinni wal insi, setan dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Setan dari bangsa manusia ya pakai topi segala, pakai peci, pakai pakaian. Ya orang pengen ngaji, tapi sama dia diajak ke tempat lain, udah bang mau usah ngaji, ikutin saya aja. Ini lagi ada yang mau ngasih duit dari partai misalnya, kagak jadi ngaji dia. Itu namanya setan dari bangsa manusia. Ada setan yang dari bangsa jin. Setan dari bangsa jin memang datangnya itu untuk menggoda kita supaya kita itu ikut ajakan-ajakannya. Biasanya hadirin nggak mirip-mirip dengan hawa nafsu. Setan itu kalau menggoda, gambarannya secara garis besar yang disuruh oleh setan pertama tentang atau lawan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lawan Tuhan, itu yang diperintahkan oleh setan, lawan Tuhan. Nanti kalau kita nggak mau ngelawan Tuhan, ya udah akhirnya setan datang lagi, ya udah ibadah aja, ibadah terus bang. Nah nanti abang pasti jadi orang yang paling mulia, paling soleh. Akhirnya sombong. Setan mirip-mirip ya hawa nafsu. Datangnya berupa bisikan-bisikan, ajakan-ajakan dari luar diri kita. Itu bentuknya bisa dari manusia, bentuknya bisa dari jin. Kemudian termasuk juga ibadah hati, wabughdud dunya, dan membenci dunia. Membenci dunia. Dunia itu yang dimaksud dengan dunia hadirin mazada ala qadril hajatil syar'iyyah. Dunia itu adalah sesuatu yang lebih dari kebutuhan secara syariat kita. Kita sholat, kita dituntut sholat, dituntut nafkahin istri, anak, atau orang-orang yang kita tanggung. Berapa? Anak kita berapa? Kemudian karyawan membantu kita ada berapa? Itu tanggung jawab kita. Nah masih ada lebihnya, ya masih ada lebihnya, itu yang namanya dunia. Ada orang dia punya istri, punya anak, punya karyawan, itu udah kebayar semua, masih ada lebihnya namanya dunia. Lebih yang begini nih harus buru-buru dikeluarin. Yang dimaksud dengan benci dunia itu bukan terus ya bini sama anak kagak diopenin, bukan. Tetap yang kadar kewajiban secara syariat, nafkahin istri, nafkahin anak, termasuk juga nafkah buat kita, artinya buat kebutuhan kita makan, kebutuhan kita sandang, kemudian rumah juga itu dipenuhi juga karena memang diwajibkan dalam syariat. Setelah selesai itu semua, kewajiban syariat sudah ditunaikan, menyangkut dirinya sendiri dan juga diri orang lain yang ditanggung sama dia, masih ada lebihnya. Nah lebihnya namanya dunia. Yang lebih kayak begini harus buru-buru kita buang. Harus buru-buru kita buang. Yang penting udah semua tanggung jawab kita udah semua kita tunaikan. Yang lebihnya
harus kita buang. Bentuknya buang itu sedekah. Kita sedekahin, kasih sama musola, sama masjid, sama fakir miskin. Jadi jangan dipegang terus. Alamat orang, tanda-tanda orang yang senang dunia itu dia pegang aja, padahal itu dia udah nggak butuh tapi dipegangin aja. Orang datang minta sumbangan buat maulid, minta kontribusinya buat ini kerja bakti, nggak dikasih sama dia. Itu namanya demen dunia tuh, cinta dunia. Tapi kalau dia datang, orang datang dikasih, proposal datang dia juga ikut, nah insya Allah itu termasuk orang yang tidak cinta dunia. Karena bahaya hadirin, kalau ada kelebihannya itu kita simpen aja, nggak mau kita keluarkan dengan alasan jaga-jaga untuk kebutuhan kita. Itu pertama, kita kena penyakit cinta dunia. Yang kedua, kena penyakit juga kita tidak tawakal pada Allah. Iya kan, yang ngatur semua kan Allah. Kita nyimpen duit untuk beberapa tahun untuk anak kita. Emang kita nggak percaya sama Allah kalau Allah itu bakal memenuhi semua kebutuhan kita, kebutuhan anak-anak kita. Meskipun kita udah nggak ada, kita udah meninggal, jangan khawatir, Allah pasti yang akan nanggung semua itu kebutuhan. Jadi di sini yang dimaksud dengan dunia itu adalah mazada 'alal hajati syar'iyyah, yang lebih atau yang sudah sisa dari kewajiban-kewajiban syariat kita yang wajib kita tunaikan, maka kelebihannya itu disebut dengan dunia. Ini wajib kita jauhi, wajib kita benci atau kita musuhi. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, innallaha lam yandur ila dunya mundu khalqiha syiddata bughdihi laha. Sungguhnya Allah tidak melihat dunia. Sungguhnya Allah tidak melihat dunia sejak Allah ciptakan pertama kali. Allah nggak pernah melihat dunia. Allah ciptakan, tapi Allah melengos, nggak melihat dunia. Saking bencinya Allah pada dunia. Orang mukmin yang benar keimanannya, itu dia pasti nggak bakal ngeker, nggak bakal nahan yang namanya dunia. Pasti dia keluarin. Asal udah ada kebutuhan cukup untuk hidup dia, hidup keluarga, yang orang-orang yang ditanggung, maka ketika ada orang butuh pasti dibantu sama dia melalui kelebihan dunia ini. Membenci dunia atau memusuhi dunia ini termasuk ibadah hati. Kemudian ibadah hati yang berikutnya wa bughdu ahlil ma'asi, dan juga membenci pelaku maksiat. Artinya membenci pelaku maksiat di sini bukan kita pukulin rame-rame, bukan. Terus bukan kita musuhi, bukan kita musuhin, kita kucilkan, bukan. Yang dimaksud dengan membenci pelaku maksiat ini adalah yunkiru wala yardha fi'lahu. Kita ingkar dan kita tidak ridho terhadap perbuatan dia. Kalau memang itu ahli maksiat, pelaku maksiat itu memang ada dalam kekuasaan kita, artinya bisa kita nasihatin, bisa kita atur. Tapi kalau bukan, maka hati kita itu harus ingkar. Gua gedeg nih sama kelakuan orang ini, sama kelakuannya. Gua benci nih sama kelakuan orang ini. Ya orang maghrib dia manggil orkes, segala nyawer, segala ya request lagu, minta lagu, semuanya diputerin maghrib. Nah gue gedeg nih. Kalau dalam kekuasaan kita nasihatin, panggil. Tapi kalau bukan kekuasaan kita, bukan di wilayah kita, artinya bukan di bawah kekuasaan kita, maka hati kita harus ingkar. Artinya nggak boleh kita demen, apalagi sampai ikutan jangan. Ini harus membenci pelaku maksiat, artinya dengan mengingkari, dan tidak boleh demen, tidak boleh senang dengan perbuatan-perbuatan mereka. Harus benci dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maksiat. Kemudian termasuk ibadah hati wa mahabbatullah, dan mencintai Allah, wa mahabbatu kalamihi, dan mencintai Al-Quran, kalam Allah maksudnya Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti sering menyebutnya. Orang kalau lagi demen sama iPhone misalnya, udah yang dibahas iPhone mulu dah. Gue pengen beli nih yang sekarang nih iPhone berapa? Aja dong sekarang iPhone 14 nih begini loh,
Lu kemana-mana temennya diajak ngobrol itu aja, padahal temennya kagak ngerti apa-apa. Karena dia cinta maka dia sering menyebut-nyebut. Orang demen sama empang, ya pasti bahasnya empan. Ini enaknya pakai ini nih, pakai apa kalau bikin ini kan, buat umpan pakai apa? Ya bagus, pura-pura kagak tahu lagi. Iya. Rahasia. Nih bikinnya pakai begini, dibahas tuh. Karena demen apa? Karena dia demen mancing, pasti sering-sering nyebut urusan-urusan pancingan itu, urusan joran, urusan umpan yang bagus itu gimana, itu pasti dia sering-seringnya. Orang yang demen sesuatu, mencintai sesuatu, pasti dia akan sering menyebutnya. Demikian juga kita kalau kita ingin termasuk orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai kalamullah, maka sering-sering kita menyebut nama Allah. Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Termasuk juga kita zikir dalam hati, Allah, Allah, Allah. Ini termasuk orang yang cinta kepada Allah. Karena sering, orang yang sering menyebutkannya, itu berarti orang yang memang cinta kepada Allah. Sering baca Quran, berarti itu orang yang sering baca Quran, berarti itu orang yang cinta kepada Al-Quran. Sering baca WA, berarti orang yang cinta pada WA. Itu aja. Sering baca IG, Bandung tahu IG kan dong, Instagram, maka dia cinta kepada media sosial. Yang makin sering dia sebutkan, makin sering dalam intensitasnya sehari-hari itu benar-benar sering, maka itu dia adalah orang yang mencintai sesuatu itu. Kita cinta kepada Allah, sering zikir, mengingat Allah, menyebut Allah. Cinta kepada kalamullah, Al-Quran, maka sering-sering baca Al-Quran. Orang sini gitu semua kan ya? Ngaji, ya Alhamdulillah. Habis Alhamdulillah, kul ya ayyuhal kafirun. Ya habis sholat kan, tiap sholat kan kita baca itu Al-Quran. Nanti ya habis sholat ngaji barang seain, ya 2 ain atau ya berapa baris yang dibaca, itu namanya cinta. Memang saudara, awalnya itu zikir dan juga Al-Quran, awalnya itu harus dipaksain. Nanti lama-lama jalan sendiri, udah ikhlas sudah. Kalau udah ikhlas itu tanda-tandanya udah jadi kebiasaan kita, melekat. Kalau udah sering kita astagfirullahaladzim misalnya. Orang kalau udah sering astagfirullahaladzim, kira-kira dia jatuh pleset nyebutnya astagfirullahaladzim apa nyebut yang lain? Astagfirullahaladzim, karena udah melekat, itu namanya spontan, itu melekat, maka kita lebih sering menyebutkan nama Allah. Harus dipaksain awalnya, nanti lama-kelamaan udah melekat dalam pribadi kita, maka itu udah jadi ciri kita, maka termasuk kita ciri orang-orang yang mencintai Allah, mencintai kalamullah. Amin ya rabbal alamin. Memang harus dipaksakan. Mencintai Allah, mencintai kalamullah dengan sering-sering menyebutkannya, sering-sering membacanya. Kemudian wa rasulihi, dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mudah hadirin mencintai Rasulullah itu banyak-banyak sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, itu paling mudah. Banyakin sholawat kita. Begitu dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung disebutkan salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu minimal. Paling dikit atau paling kecil kadar kecintaan kita itu di situ minimal. Begitu nama Rasulullah disebut, kita langsung salawat. Namun lebih dari itu, mencintai Rasulullah lebih luas lagi. Mencintai Rasulullah itu tanda-tandanya mengikuti Rasulullah dan juga mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, juga mengikuti perkataan-perkataan Rasulullah serta perbuatannya, dan mentaati perintah dan larangan-larangannya. Saya bahas sedikit bagian-bagiannya di sini. Yang pertama, mengikuti Rasulullah, artinya mengikuti Rasulullah yang memang layak dan pantas untuk kita. Rasulullah nikah apa enggak saudara? Nikah, ya kita nikah. Rasulullah berapa istrinya? Mesti ambil yang banyak aja. 9. Nah pantas nggak sama kita gitu?
Kalau kira-kira pantas, ya silakan. Kalau nggak pantas, ya nggak. Ambil yang kira-kira kita mampu untuk mengikutinya. Namanya iqtida, mengikuti itu sesuai dengan kemampuan kita. Masing-masing orang lain-lain. Rasulullah bangun tengah malam, kemudian puasa Senin Kemis, itu namanya iqtida. Mengamalkan sunnahnya lebih luas lagi. Sunnah di sini bisa berupa perkataan Rasulullah, bisa berupa perbuatan, dan juga bisa berupa diamnya Rasulullah. Diamnya Rasulullah ketika mendengarkan. Rasulullah ketika mendengarkan sahabatnya cerita, seorang cerita, itu nggak bakalan nyelak, saudara. Pasti sampai selesai orang ngomong baru Rasulullah ngomong. Itu adabnya Rasulullah. Nah, kita juga ikutin diamnya Rasulullah ketika mendengarkan orang. Nah, selesai baru ngomong. Itu diamnya Rasulullah. Dan yang lain, ini namanya sunnah Rasulullah. Kemudian juga mengikuti perkataan-perkataan Rasulullah dan perbuatannya, tutur katanya yang lembut, perbuatannya yang akhlaknya itu benar-benar mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Firman Allah, sungguh engkau Muhammad itu berada dalam akhlak yang sangat luhur. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah. Akhlaknya itu benar-benar tawaduknya. Tawaduk artinya kalau memang tawaduk, kalau melihat orang itu tidak meremehkan. Artinya mungkin dia adalah lebih mulia dibanding saya. Itu namanya tawaduk. Orang tawaduk itu kalau melihat orang itu pasti ngelihat lebihnya orang itu, dan melihat dirinya, dia ngelihat dirinya kurang. Saya ngelihat Bang Oli tuaan, pasti ibadahnya lebih banyak dibanding saya. Namanya tuaan ya, sholatnya duluan Bang Oli sama saya. Karena itu bagian dari tawadhu. Dan saya masih banyak banget kekurangannya. Tawadhu itu selalu, orang tawadhu selalu melihat dirinya itu kurang dibanding orang lain. Tawadhu. Rasulullah juga demikian. Dan melaksanakan perintah-perintah Rasulullah dan juga menjauhkan larangan-larangannya. Memang ada perintah-perintah Rasulullah yang sebenarnya Rasulullah sendiri tidak melakukannya. Ada di antaranya, walaupun tidak banyak, di antaranya perintah buat istinja, cebok, saudara. Tahu cebok ya? Cebok, istinja. Rasulullah perintahkan kita bersuci dari najis ketika selesai dari buang air kecil, buang air besar, istinja. Tapi Rasulullah nggak pernah melakukan istinja. Bahkan para nabi itu mensyariatkan atau memerintahkan istinja, tapi nggak pernah ngamalin istinja. Kenapa demikian? Karena para nabi, apalagi nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu semua yang keluar dari dirinya semuanya suci, nggak ada yang najis. Para rasul semuanya begitu. Lebih-lebih nabi kita Nabi Muhammad. Maka syariat istinja, syariat cebok ini disuruh oleh Nabi, tapi Nabi nggak pernah ngamalin. Ya, orang suci semua. Bahkan riwayat itu ada yang mengatakan kalau Rasulullah itu ludah aja langsung hilang biasanya. Yang air kencingnya juga suci, langsung hilang juga. Jadi nggak ada najisnya. Nggak ada najis yang keluar dari diri para nabi, ya para rasul seluruhnya itu tidak ada yang najis. Maka istinja tidak pernah diamalkan oleh para rasul. Tapi kita disuruh, ya kita nurut aja, ngikutin aja. Karena kita bukan nabi, kita bukan rasul, maka harus membersihkan dari najis ketika selesai buang air. Namanya istinja. Lebih luas mencintai Rasulullah selain banyak selawat, yaitu mengikuti semua sunnah-sunnahnya, bentuk perkataan, bentuk perbuatan maupun bentuk diamnya Rasulullah. Kemudian di sini wassahabati, dan mencintai sahabat. Memang saudara, ada beberapa masa dalam sejarah yang dicatat dalam sejarah. Ada beberapa masa di antara para sahabat itu ada yang berseteru. Di antara para sahabat itu bahkan ada yang sampai perang. Mungkin hadirin pernah dengar bagaimana Sayyidina Ali perang dengan Sayyidatina Aisyah, namanya perang Jamal. Kemudian antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, sahabat semua itu, termasuk orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah surga. Maka para sahabat ini tidak boleh kita caci, tidak boleh kita olok-olok, nggak boleh. Karena sahabat itu termasuk orang yang wajib kita cintai.
Kata Rasulullah, ashabi, ya, jaga sahabat-sahabatku, jaga sahabat-sahabatku. Siapa orang yang bermaksud mengolok-olok sahabatku, maka dia akan mengolok-olokku. Siapa yang membenci sahabat-sahabatku, maka aku membenci dia. Siapa yang mencintai sahabatku, maka aku mencintai dia. Itu kata Rasulullah. Cinta kepada sahabat ini hukumnya wajib, termasuk iman, ya, dalam hadis Imam Bukhari itu diriwayatkan, termasuk iman itu hubbul ansor, mencintai sahabat Ansor itu termasuk bagian dari iman, jadi harus dipenuhi. Wal ali, dan juga mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan keluarga di sini keturunan Rasulullah, bahkan kerabat Rasulullah yang bukan keturunan Rasulullah. Termasuk kerabat Rasulullah, saudara, itu anak-anaknya Abu Lahab. Anaknya Abu Lahab, anaknya Abu Jahal. Tahu ya, Abu Lahab anaknya ada perempuan, kemudian Abu Jahal ada anaknya yang terkenal namanya Ikrimah. Itu dua-duanya orang mukmin, muslim, masuk Islam. Maka itu termasuk keluarga Nabi, termasuk kerabatnya Nabi. Jangan diolok-olok. Pernah satu waktu orang-orang muslim waktu itu, ya sahabat-sahabat yang awam nih, pernah satu waktu anaknya Abu Lahab itu jalan, kemudian dibilang, ente anti bintu Hato binar, katanya. Lu anaknya kerak neraka ya, dia bilang gitu. Lu anaknya bahan bakar neraka, kayu neraka ya. Marah, nangis ini. Ini kedengeran pada Rasulullah, dan Rasulullah marah waktu itu. Rasulullah marah karena ada kerabatnya yang diolok-olok, meskipun itu anaknya Abu Lahab, meskipun itu anaknya Abu Jahal, Ikrimah, tetap nggak boleh diolok-olok. Harus mencintai sahabat, mencintai keluarga dan kerabat. Wal ansor was solihin, dan kelompok ansor, sahabat-sahabat ansor, yaitu sahabat-sahabat yang masuk Islam ketika peristiwa hijrah ansor. Was solihin, dan mencintai orang-orang soleh. Terakhir, orang-orang soleh yang dimaksud di sini, hadirin, kita mungkin pernah mendengar orang soleh, gitu ya. Orang soleh di sini al-qaimu bihuquqillah wa huquqi ibadih. Orang soleh itu orang yang menjalankan hak-hak Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban dia terhadap Allah, dan menjalankan kewajiban-kewajiban dia terhadap manusia. Itu namanya soleh. Sholatnya ya, puasanya tentu, tapi kewajiban juga nggak ditinggalkan sama dia kepada sama manusia. Dia kerja untuk nafkahin, ya kerja. Dia kemudian di masyarakat emang ya sebagai RT atau sebagai RW melayanin, itu namanya soleh. Soleh itu melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan kepada sama manusia. Ada orang misalnya, dia rajin sholatnya, puasanya juga rajin, tapi hak-hak manusia atau hak-hak tetangganya ini sama dia nggak ditunaikan, maka dia bukan orang soleh. Meskipun dia wirid terus, meskipun dia zikir terus, enggak. Karena soleh ini mencakup dua, mencakup kewajiban melaksanakan kewajiban terhadap Allah, kewajiban-kewajiban Allah, dan juga melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada sesama manusia. Nah, kita harus meneladani orang-orang soleh. Caranya dengan mengikuti mengikuti contoh-contoh yang diberikan oleh orang-orang soleh. Banyak orang soleh, diantaranya para sahabat, orang-orang soleh. Kemudian ulama-ulama yang kita kenal seperti Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, itu semua orang-orang soleh. Kita meneladani dengan mengikuti jalan dan juga mengikuti akhlak-akhlak yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.